Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Masinton Pasaribu dari PDIP. Ya. Tolong kasih bocoran dong, bagaimana sekarang hubungan Ibu Mega dengan Gibran? Dan apakah antara Ibu Jokowi juga sama Ibu Mega rada-rada kurang? Wah, ini jadi gosip. Ini udah ngegosip aja. Dengan Anda tadi Ya, Anda tadi mengatakan bahwa putusan MK ini adalah pesanan politik. Dan orang ini mengatakan itu adalah untuk Gibran. Apakah kalau itu Orang yang menyatakan ya. yang mereka? Saya malah enggak, saya mau berbeda sama Nah, dia. dia yang mengatakan. Kalau saya yang saya soal Pertanyaan urusan saya, MK-nya. Positif saya. apakah memang hubungan PDIP dengan Gibran sudah sehancur-hancurnya atau gimana? Ya sampai saat ini. Jangan formalitas lah, kasih Ya, yang jujur deh. Ya sampai saat ini Pak Jokowi, Mas Gibran itu masih ber-KTA PDI Perjuangan. Ya. Iya kan? Nah, kalau ditanyakan bagaimana hubungannya, ya hubungan sebagai kader dengan partai. Ah, itu terlalu jawaban umum itu. Ya memang harus itu yang saya jawab. Hari ini di media ada komentar dari Ibu Mega. Gosip. Bukan, Ibu Puan. Nah, Ibu Puan mengatakan, tanya aja Pak Jokowi. Itu rada-rada ketus gitu loh. ya itu memang benar. Apa yang benar? Ya tanya aja Pak Jokowi masih PDI Perjuangan enggak? Dukung Mas Ganjar tidak? Secara- Kan kita suruh tanyakan ke beliau. Beliau akan menjawab pertanyaan wartawan. Ya dia jelasin. Kan Kalau gitu tanya kepada ahli sosial deh. Oh iya. Menurut Anda hubungan Gibran sama Ibu Mega itu sudah parah atau gimana? Oh, kalau di pertimbangannya, kan kita bicara pertimbangan nih. Ya. Di pertimbangannya kelihatannya ada sedikit masalah. Tapi Oke. di amar putusannya baik-baik saja. Ya. Ya. Begitu, Bang. Begitu. Iya dong. Hakim Hot Room. Wah, saya tidak pandai Sebagai membahas seorang perspektif politik, ahli ya. analisa. Ahli analisa. Coba, menurut Anda ini hanya soal waktu aja atau gimana akan pecah gitu? Kalau kita mau menyelamatkan sistem partai politik, Ya. sebenarnya seluruh kader partai bernaung di partai dan harus ada mekanisme penentuan kandidasi yang baik. Ya. Nah, kalau ada kader yang loncat ke partai yang lain, bisa saja karena sistem kandidasinya bermasalah, bisa juga dia yang memang sangat berhasrat mendapatkan kekuasaan. Ya. Ya, Dalam itu saja. kasus ini? Dalam kasus ini saya kurang tahu. Tanyakan kepada Pak Jokowi. Oh, sama jawabannya. Gimana Pak Kodari? Kalau saya bicara ke depan nih Ya. kan saya dari awal dari minggu lalu udah mengatakan begini. Ini nih mau analisa bagaimana. Sebetulnya lihat dulu nih proses pemilihan ketua atau anggota MK ini. Anggota MK itu kan desain sistemnya Ya. 3 dari presiden, 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung. Tolong ini diubah. Maunya jadi apa? Semua dari DPR. Semua dari MA aja. Hah? Semua dari MA aja. Agar tidak disangkut pautkan dengan isu-isu politik. Gitu. Semua dari siapa? Kalau pada hari ini teman-teman itu ngomong ini keputusan MK penuh dengan nuansa politik, ini MK politik. Sementara Anda tahu bahwa desainnya 3 dari DPR dan 3 dari Presiden, maka Anda dan kita semua adalah orang yang naif. Tapi begini Pak Kodari. Loh gini, balik Enggak. aja ke MA, Desain- balik aja kepada MA, salah. supaya tidak ada tudingan, ini alatnya DPR, ini alatnya Presiden, Enggak. dan alatnya ini. Ini gimana? Gimana, Pak? Kan kalau gini Pak, kita Mahkamah- bicara, mohon Mahkamah maaf, trias Konstitusi politika, itu- sebentar, Mahkamah sebentar, Konstitusi trias itu politika itu didesain- kan eksekutif, yudikatif, legislatif. Enggak, Nah, desain- kalau kemudian ada orang legislatif, ada orang eksekutif di sana, lalu kemudian Anda heran, kenapa ini seolah-olah pikiran politik, Anda naif. Bukan, ini sebentar Pak Ber. Itu memang mekanismenya desain Mahkamah Konstitusi itu dia mewakili unsur trias politika tadi itu dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Maka hakim Mahkamah Konstitusi dia harus negarawan bahwa dia mekanismenya dipilih melalui 3 unsur tadi, ya. Itu proses pemilihan Tapi, yang mewakili Oke, tadi. kalau begitu saya dalam pakai kewenangan Bang dia Masinton harus bahwa dan 9 hakim yang dalam di MK ini putusan, semua sudah negarawan. Semua sudah ini negarawan. kedua-dua, makanya saya yang perlu dipilih jelaskan. kan, ya gimana? Ini kedua-duanya salah. Ya. Secara konsep bahwa kekuasaan kehakiman itu harus merdeka dari 3 hal. Ya. Merdeka dari cabang kekuasaan lain, arus politik, dan
kekuasaan kehakiman. Oke, Dan artinya Itu pendapat Ginsburg. artinya DPR nggak boleh Pendapat usul itu. Ginsburg. Salah Nah, pendapat Ginsburg begitu. Iya, Yang jadi menjelaskan, apa yang meneliti Mahkamah Konstitusi Iya. seluruh dunia. Iya. Pendapat Bang Masiton salahnya begini, di pasal 24C dibaca baik-baik, Bang, bahwa tidak ada pemilihan hakim konstitusi, yang ada pengajuan hakim oleh 3 lembaga. Artinya boleh dipilih oleh lembaga independen. Usulan Pusat Studi Konstitusi dalam penelitian yang tidak dibaca Bang Kodari adalah komisi yudisial memilih masing-masing kebutuhan itu dan menyampaikan kepada 3 lembaga yang mengajukan. Boleh mereka mengajukan. Tidak melanggar konstitusi, juga bisa membentuk lembaga peradilan jauh lebih Tapi independen. selama politisi yang menunjuk hakim. Oh ya pasti sangat politik, karena itu teori Ginsburg. Heran, selama politisi warna yang menunjuk politik. hakim. Iya. Pasti Iya, pendapat Bang Kodari itu nuansa setengah politiknya benar. Iya, Apa menerima sebagian? Nggak, begini. Mahkamah Konstitusi Begini, itu kan Bang ada Ferry. 9. Iya. Ya. Jadi begini Bang 3 Ferry. dari lembaga politik bernama Iya. DPR, Iya. 3 dari pemerintah, 3 dari Mahkamah Agung. Iya, maksudnya selama politisi yang Iya. menunjuk, Iya. pasti akan terpengaruh politik gitu Jadi terus maksudnya. terang begini, saya ini cuma sedang 3 kok. sinis. Saya Gitu sedang sinis pada kalian semua yang kemudian pusing dengan adanya nuansa politik di dalam pengambilan keputusan. Ketika 3 hakim itu dari legislatif, 3 hakim dari Pemerintah. lembaga eksekutif, ya udah dari yudikatif Iya, aja. Bang. Biar Abang pohonnya lupa, itu adalah Mahkamah Agung pohon juga dipilih yudikatif. oleh DPR. Habis itu teman-teman Ya, sendiri Abang, mengatakan kita juga ini pusing sudah dengan memilih negara, Abang. gitu. Kuliah selesai hari 2 hari ini. Yang Saya mau tidak tanya dulu ke Pak paham Habibur gitu. Rahman. Udah memilih negara Oke, semua oke. ini. Iya, Mahkamah Agung juga Sebentar dulu. dipilih politik. Dengan protes yang begitu keras, Pak Habibur Rahman. Dengan protes yang begitu keras seolah-olah putusan MK ini adalah pesanan politik. Apakah Pak Prabowo masih akan menjadikan wapresnya Pak? Itu dia. Gibran? Saya mengacu kepada apa yang selalu di-challenge oleh abangku ini, Bang Ya. Hotman. Substansinya apa? Ya. Ya kan, substansinya adalah bagaimana memberikan kesempatan ke semua orang secara tidak diskriminatif, termasuk kepada anak muda. Ya. Jadi protes itu kan bisa dilihat, saya bilang tadi, yang mensyukuri putusan MK, yang menerima, yang mendukung putusan MK itu juga manusia, itu warga negara. Oke. Itu juga kita lihat. Jadi Pertanyaan protes tolong keras, iya makanya ada yang protes, ada yang mendukung, dua-duanya kita cermati. Makanya sampai sekarang kan masih dicermati oleh apa namanya Pak Prabowo. bos saya ya, oleh pimpinan-pimpinan Klien kita. saya juga loh. Ya, ya. Saya yang setuju kedua, nih, setuju. yang kedua, ya kan, kini juga percuma Membawa juga acara tidak kita netral. sekarang masing-masing ingin ya kan ingin seolah-olah membebaskan apa memposisikan diri yang ini bebas nilai, yang ini idealis. Enggak ada juga. Oke, kalau Pak. gitu gini deh. Kita acuannya soal di Isra Bapak saja. kan- Waktu Bapak kan- soal usia sebentar, Bapak kan orang Ya, dalam ya, Gerindra. Yes. Beredar gosip di masyarakat, ada katanya cawapres dari Gerindra Prabowo itu ada 3 alternatif. Ada 4. Ya. Pak Erik, Bukan. Kopipah? Ya. Gibran, yang keempat Hotman Paris. Boy. Oh ditambah sekarang tadi. Jadi 5 gitu kan. Yang Oh, 3 satu itu lagi? benar nggak itu? Erik, Kopipah atau Gibran? Belum- Itu yang beredar. Enggak disebut Yusril. nama, disebut asal latar belakang luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang Ya. ada SKCK siapa? Nah, Hari ini katanya Besok hari masih ini bisa. katanya sudah beredar di medsos Pak Erik sudah ambil surat apa? SKCK. SKCK. Yusril Apa itu buruan. artinya? buruan Bang Hotman bikin Ambil SKCK. SKCK. Nah, jadi kalau nanti dipilih langsung siap ini Hotman Jadi Paris. Anda belum bisa memberikan Jangan-jangan yang dari luar Jawa Bang Hotman Paris nih. Kalau saya sedikit aja, saya sebetulnya setuju dengan Gibran ini silakan maju. Kita nggak ada masalah kan, di atas 17 tahun boleh. substansi ya. Belum tentu dia Jangan juga gara-gara maju sikon. ya. Ya. Cuma kita suka mengatakan kenapa nggak dari dulu juga ngotot, apalagi waktunya sempit-sempit gini, tentang membuka itu atau meniadakan itu presidensial threshold. Sehingga apa yang disampaikan itu menarik, bahwa ini memang terbuka bagi seluruh warga negara, untuk anak muda dan Nah, itu lain-lain. penting, Bang. Iya, itu yang kita mau katakan. Substansi itu tidak boleh disalahkan oleh sikon, dikalahkan oleh sikon. Jadi? Nah sekarang ini seolah-olah substansi dikalahkan oleh sikon gitu loh. Enggak, Ya, sebaliknya. Ya beliau tadi mengatakan. Enggak, sekarang ini yang terjadi nggak ada substansi yang lepas dari sikon. Bagaimana? Nah, kita hidup di dalam Nggak sikon. bisa dong substansi ya substansi, sikonnya Enggak, sikon. substansi hidup sendiri tanpa sikon. Keadilan itu, keadilan Yang itu. jelas ada berarti yang memanfaatkan sikon. harus Di melihat mana ada substansi yang hidup sendiri Nah, tanpa sikon. Oke, Coba. kalaupun saya terima, saya balikan lagi. Hakimnya dari mana? Itu Oh, ya, semua Anda lantik ya sebagai udah, negarawan. itu juga kita setuju Lupakan tadi. dulu ini. Ya. Anda kan ahli pengamat ilmu sosial. Ya.
setelah PDIP menunjuk seorang senior yang sudah lama menjabat, yaitu Pak Mahfud. Ya. Yang Apa- tadi ada catatannya dari Ya. Kodari ya. Apakah itu akan menurut analisa saudara, apakah itu akan membuat Pak Prabowo akan lebih berpikir lagi, akan dicari yang sama seniornya dengan Pak Mahfud gitu loh, Oh, akan berimbang. Kalau saya tetap balik tadi. Saya Ya. yakin Kalau menurut saya Yusril. ini suka begitu. Sama-sama ahli hukum kan? Sama-sama ahli hukum kan? Saya dong yang jawab bahwa menurut saya Gibran dan keluarga besarnya itu belum tentu mau memanfaatkan ini. Oke. Mereka berpikir juga untuk kepentingan negara Ya. dan karena itu belum tentu maju. Sehingga betul dengan majunya ini tadi ya ada wakil presidennya, calon wakil presiden adalah tokoh senior, maka dibutuhkan juga bukan hanya yang senior dalam usia di atas 40 tahun, Ya. tapi juga yang bakal menang di Jawa Timur. Yaitu Yaitu ya ada 2 nama tadi ya. Yaitu? Jawa Timur sebetulnya 2 kan yang punya peluang di Ya. Jawa Timur. Nggak tahu kita. Kalau ya itu nggak tahu. Jawa Timur yang lahir di Jawa Timur tuh 2 orang loh. ya, Iya kan? sebutkan nama dong. Oh, iya dong, Kofifa dan yang Jawa Timur satu lagi yang lahir di Surabaya. Siapa? Airlangga lahir di Surabaya. Hah? Airlangga lahir di Surabaya. Jadi Anda mau mengatakan Erlangga jadi Enggak. Ini wapres? pertimbangan. Nanti amar putusan bisa beda. Tapi di pertimbangan Oke? ya itu pertimbangan dari Jawa Kalau Timur. pakai konstelasi sekarang, maka lawannya Mahfud adalah Yusril Iza Mahendra. Wah. Oke, jadi Anda mengatakan yang seimbang dengan Pak Mahfud adalah Yusril Iza Mahendra. Ada lagi yang lebih senior lagi, Hotman Paris. Oh iya. Oke. Kita saya udah 40 tahun jadi pengacara internasional lagi. Mudah-mudahan Pak Prabowo nunjuk saya sebagai wapres. Oke? Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini dan amar sudah keluar sesuai dengan teori hukum formal, ya itulah yang berlaku. Like or not, like or dislike, itulah yang berlaku. Ya, soal Pak Marwarar mengatakan itu inkonstitusional, hukum itulah yang berlaku. Sudah amar sudah keluar. Kita nantikan babak-babak hari berikutnya apa yang terjadi akan semakin hot. Makanya selalu tontonlah Hot Room setiap Rabu malam jam 9.30 hanya di Hot Room karena satu-satunya host di Indonesia ini yang ahli hukum hanya Hotman Paris. Calon wakil presiden kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.